Hari-hari ini kita boleh merayakan Pentakosta, ya. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Kenapa Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita? Karena Dia tahu bahwa kita tidak dapat berjalan seorang diri. Karena Dia tidak pernah mau meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Dia ingin lebih dari itu, Dia ingin kita dekat dengannya. Katakan dekat dengannya. Jadi ada hubungan antara kita dengan Bapa lewat Roh Kudus. Bapa ingin benar-benar kita tuh dekat dengan Dia. Jadi Dia bukan cuma hanya sekedar kita itu diselamatkan, kita sekedar memperoleh sorga yang mulia itu. Tapi lebih dari itu ada hubungan yang begitu intim. Katakan intim. Katakan intim. Intim. Hubungan yang sangat intim antara kita dengan Bapa. Renungkan kata intim itu. Dia ingin benar-benar kita dekat dengannya. Dia ingin benar-benar saat kita mengalami kesulitan, mengalami tekanan, Dia ingin kita tahu Dia ada bersama dengan kita. Dan Dia ingin kita tahu bahwa kita pasti melewati itu semua karena ada Dia di dalam hidup kita. Seberat apapun, sesulit apapun kehidupan ini, Tuhan mau bahwa kita sadar bahwa kita tidak seorang diri. Ada Yesus, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu bahwa pada akhirnya ada kemenangan demi kemenangan yang kita akan raih dalam kehidupan kita. Kita tidak mengandalkan diri kita tidak mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan kemampuan kita, tapi kita mengandalkan Roh Tuhan itu memimpin hidup kita. Mari kita membuka Kejadian pasal 41 ayat 37 dan 38. Kita akan belajar dari seorang anak muda yang Tuhan pakai dalam hidupnya. Kejadian pasal 41 ayat 37 dan 38. Ya, silakan. Kejadian 41 ayat 37 sampai 38. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Jadi ini pernyataan seorang raja, Raja Firaun. Raja ini bukanlah raja yang kenal Tuhan, yang mengenal Tuhan. Dia adalah raja yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dari mulutnya keluar perkataan ini. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Jadi ada seorang anak muda yang bernama Yusuf. Jadi waktu Firaun bicara seperti ini, Yusuf lagi di mana? Yusuf lagi di mana? Yusuf lagi dalam penjara. Yusuf sedang ada di dalam penjara. Yusuf berkata, Tuanku Raja, mungkin ada yang lain yang bisa memberikan hikmat, yang bisa memberikan solusi. Lalu Raja Firaun berkata, usul itu dipandang baik. Apa yang dikatakan Yusuf, Firaun dengar. Tapi lebih dari itu, Firaun bicara seperti ini. Coba lihat. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Firaun tahu tidak tentang roh Allah? Tidak tahu karena dia bukan orang yang kenal Allah. Tapi dia bisa berkata seperti ini. Luar biasa.
Mungkinkah kita dapat orang seperti ini? Artinya apa? Sulit. Bahkan tidak ada orang yang seperti Yusuf. Seorang yang penuh apa? Dengan Roh Allah. Sekali lagi, Firaun bicara seperti ini. Justru di saat Yusuf dalam penjara. Sesulit apapun keadaanmu, seberat apapun tekanan hidupmu, kalau ada Roh Allah di dalam hidupmu, maka Roh Allah itu akan menuntun apa yang engkau harus buat. Roh Allah menuntun engkau apa yang engkau harus ucapkan dari mulutmu. Maka orang tahu, orang lihat, apapun yang engkau usulkan, apapun yang engkau katakan, itu berbobot. Itu didengar oleh raja. Bukan hikmatmu, bukan kemampuanmu, tapi karena ada Roh Allah di dalam dirimu, ada Roh Allah di dalam diri Yusuf. Sesulit apapun keadaanmu, biarkan Roh Allah itu keluar, tampil, nyata di dalam hidupmu. Biarkan dia memimpin hidupmu. Biarkan dia mengatur hidupmu. Biarkan dia memberitahu jalan-jalannya yang luar biasa itu. Bukan cuma engkau yang butuh Roh Allah itu. Orang dunia pun, raja yang tidak kenal Tuhan pun, dia butuh Roh Allah yang ada di dalam kamu. Oh, jadi Roh Allah itu ada di dalam kita. Kapan? Kapan? Coba Roma 8 ayat 14, 15 dan 16. Yuk baca yuk. Semua orang yang dipimpin Roh Allah Semua adalah orang, katakan semua orang. Semua orang, berarti tidak ada yang tertinggal. Semua orang, terus apa? yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah, siapa yang dipimpin oleh Roh Allah? Angkat tangan. Berarti kita anak Allah. Kalau kita anak Allah, maka ada Roh Allah di dalam kita. Katakan amin. Teruskan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu roh bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan. Kamu sudah jadi anak, jangan mau jadi budak lagi. Israel itu sudah keluar dari Mesir. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka bukan budak lagi. Waktu engkau meninggalkan manusiamu yang lama, lalu engkau mengikuti dia, di saat itu juga, apa? Engkau jadi anak-anak Allah. Waktu engkau tidak lihat lagi apa tentang dunia ini. Tapi kalau engkau lihat Yesus saja yang sudah menyelesaikan segala-galanya di atas kayu salib. Di saat itu juga Roh Allah itu diam di dalam kamu. Amin. Amin. Jadi kapan Roh Allah itu diam di dalam kita? Waktu kita mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itu juga Roh Allah itu apa? Bersama-sama, bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak
anak Allah. Katakan bersaksi. Katakan bersaksi. Jadi waktu roh itu ada pada kita, maka waktu itu juga roh itu bersaksi bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Waktu roh Allah itu ada pada kita, waktu kita mengerjakan sesuatu, apapun dalam pekerjaan kita setiap hari, roh Allah itu yang menggerakkan apa yang harus kita kerjakan. Lalu orang melihat kesaksian kita lewat perbuatan kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yesus berkata, aku harus pergi. Dan kamu akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Kenapa? Bisa. Karena ada roh Allah di dalam kita. Yuk terus baca Efesus pasal 1. Ayat 13 dan 14. Ayo. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu apa? Yaitu Injil keselamatanmu. Terus? Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, kapan? Kapan? Ketika kamu percaya, apa katanya? Kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi kapan Roh Kudus itu ada pada kamu? Ketika kamu percaya kepadanya. Ketika kamu percaya kepadanya, ada materai Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi orang percaya itu dimateraikan oleh apa? Bukan materai, berapa harga materai sekarang? 10.000, bukan. Materainya adalah Roh Kudus. Saya dan Anda punya materai itu. Saya dan Anda punya materai Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian saya dan Anda sampai kita memperoleh seluruh yang dijanjikan yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Dan kita memuji kemuliaannya. Di saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu dimateraikan atas hidupmu. Kalau dimateraikan itu bisa dicucuk sabun enggak? Bisa ditarik enggak? Roh Kudus itu diam di dalam kita. Ada di dalam kita. Kadang-kadang ya, bukan saya mau mengkritik. Tapi kita harus dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Makanya kadang-kadang saya pesan sama Bu Gembala. Yang WL itu kalau cari lagu kadang-kadang harus hati-hati. Kadang-kadang tidak sesuai dengan firman kebenaran. Contoh. Mari masuk. Mari masuk. Sudah ada di dalam kita. Sudah masuk kapan? 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah kerjakan bagi kita dan begitu kita menyatakan diri, kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu dimateraikan dalam hidup kita, tinggal selama-lamanya. Nanti kalau terdengar suara dari surga, payah kita. Begitu kita bilang, mari masuk. Terus di atas langsung duet, sudah masuk. Nah, bingung kita.
Nggak ada yang tertawa, serius sekali. Sudah masuk Roh Kudus itu, sudah ada di dalam kita. Kita selalu dipimpin oleh Roh itu. Biarkan Roh itu memberi hikmat kepada kita. Biarkan Roh itu menuntun hidup kita. Biarkan Roh itu berkata-kata untuk kita sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Beri pendengaranmu, telingamu untuk Roh yang ada di dalam kamu. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Yuk baca. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini bicara tentang siapa? Yesus Kristus. Nubuatan Nabi Yesaya untuk Kristus. Terus apa yang dikatakannya tentang Roh Tuhan, Roh Kudus? Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi ada manifestasi Roh Kudus dalam diri orang percaya. Waktu kita percaya kepada Yesus, Roh yang ada pada Yesus itu memimpin hidup kita, memberi hikmat, memberi pengertian, memberi nasihat, ada kekuatan, ada keperkasaan, ada pengenalan yang takut akan Tuhan. Yuk baca Galatia pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki akan, tetapi jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya adalah bukan berarti kita hidup seenaknya, semaunya, sembrono, bukan. Waktu dikatakan apa? Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, artinya apa? Kamu hidup di bawah hukum yang lain. Apa hukumnya? Hukum kasih karunia. Kamu hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan oleh karena perbuatanmu, bukan oleh karena kemampuan kamu untuk melawan ketidakmampuanmu atas dosa, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Kamu menyadari itu, bahwa hidupmu oleh karena kasih karunia Tuhan. Kamu tidak sanggup untuk hukum Taurat. Kamu butuh Yesus sehingga Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan ini, ada kata hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi mana yang lebih dahulu? Hidup oleh Roh dulu atau jangan menuruti keinginan daging? Hidup oleh Roh dulu. Kita kadang fokusnya kemana? Jangan hidup menurut keinginan daging. Jangan. Mau kita berusaha untuk apa? Mentaatinya. Fokus kita di situ. Tapi bisa enggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena kebalik. Harusnya hidup oleh Roh dulu. Fokus dengan hidup oleh Roh dulu. Katanya apa? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Puji Tuhan.
Saya sudah ngurangi rokok saya. Biasanya 1 hari 1 bungkus. Sekarang 1 hari 1 batang. Puji Tuhan. Puji Tuhan katanya. Iya, sebab sekarang saya ganti. 1 kotak itu berapa isinya, Pak? Tidak ada yang berani jawab nih. 16. Jualan dia, Pak. 12 atau 16. 11 batangnya atau 15 batangnya. Saya ganti dengan permen katanya. Makanya saya sekarang bisa jadi cuma cukup 1 batang. Oh iyalah. Ganti dengan permen. Sekarang enggak ngerokok lagi, sekarang diabetes. Kita berusaha untuk tidak hidup menurut daging. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hiduplah oleh roh dulu. Waktu engkau hidup oleh roh, waktu engkau membiarkan dirimu dipimpin oleh roh, waktu engkau membiarkan roh yang ada di dalammu bicara kepada kamu, maka kamu akan menuruti apa perkataan roh itu. Waktu engkau membiarkan dirimu, roh itu mengeluarkan firman yang ada padamu, yang engkau dengar setiap hari, yang engkau dengar setiap minggu, maka firman Tuhan itu keluar dari ingatanmu. Roh itu bicara untuk kamu, mendidik kamu. Dan waktu roh itu bicara, mendidik kita, biarkan roh itu memimpin kita. Amin. Itulah dikatakan hidup oleh roh. Kita tidak bisa lawan keinginan daging. Paulus pun bilang apa? Aku ingin melakukannya, tapi hidup ini, daging ini. Tapi waktu Paulus bilang hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita ngerti, kita tahu, memberi diri kita untuk dipimpin oleh roh. Katakan dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh itu artinya berjalan di dalam roh. Walk in the spirit. Jadi Galatia 5 ayat 16, 17 dan 18 ada perkataan hiduplah oleh roh. Maka waktu kita buka King James-nya, hiduplah oleh roh itu walk in the spirit. Berjalan dalam Roh Kudus. Walk itu bahasa aslinya paripatio. Katakan paripatio. Katakan paripatio. Nah, waktu saya cari tahu arti kata paripatio itu berjalan keliling. Katakan berjalan keliling. Nah, waktu keluar kata berjalan keliling ini, saya ingat Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Coba Mazmur pasal 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Katakan jalan. Jalan yang benar. Jalan yang benar itu bahasa aslinya magal. Katakan magal. Magal itu sama dengan tadi. Paripateo. Berjalan keliling. Circular track. Lintasan yang melingkar. Jadi gembala itu bawa domba-dombanya itu di lintasan yang melingkar, berjalan keliling. Waktu dia naik ke atas bukit bersama-sama dengan domba-dombanya, gembala itu apa? Menuntun berjalan keliling bukit itu. Circular track, lintasan yang melingkar.
Kita maunya gimana? Langsung ya naik ke atas bukit. Gitu ya. Itu maunya kita manusia. Kalau berbisnis maunya langsung naik. Bisnis kepiting langsung untung, langsung IPO. Itu bukan jalan Tuhan. Gembala itu, dia memimpin kita pari patio. Di dalam jalan yang magal. Lintasannya itu circular track. Ada waktunya Tuhan kita sampai ke satu titik. Karena circular track tadi. Sampai kita tepat pada puncaknya. Ada waktunya. Dan waktunya itu adalah waktunya, bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan. Kan waktunya. Kita kadang tidak sabar. Saya dan Anda kadang tidak sabar. Yusuf. Anda tahu hidup Yusuf? Diolok-olok oleh saudaranya. Gara-gara apa? Gara-gara mimpinya. Gara-gara dia mengimani apa yang Tuhan berikan kepadanya lewat mimpinya. Terus dia bicara sama saudara-saudaranya. Dia bicara sama bapaknya. Lalu dia ditertawai. Lalu dia dikucilkan. Lalu dia dibuang. Lalu dia dijual. Lalu dia dicobai. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Hidupnya makin naik atau makin turun? Makin merosot. Saya bayangin ya. Kalau saya jadi Yusuf. Kuat dah ya. Gampang dah itu? Ya gampang. Tapi kenapa Yusuf kuat ya? Itu pertanyaan. Kenapa Yusuf mampu? Itu pertanyaannya. Kenapa Yusuf tetap setia sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Tadi ayat tadi. Firaun bilang apa? Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Roh Allah itu ada pada kita. Roh Allah itu dimateraikan atas kita. Berikan dirimu dipimpin oleh roh Allah. Sama seperti Yusuf membiarkan dirinya dipimpin oleh roh Allah. Sesulit apapun kondisimu, sekuat apapun tekanan hidupmu, biarkan roh Tuhan itu, biarkan roh Allah itu memimpin hidupmu. Circular track, jalan di dalam jalannya, bukan di jalan kita. Dan tunggulah waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, waktunya Tuhan. Jalannya Tuhan itu circular, katakan circular. Circular track. Jalannya naik ke atas bukit berkeliling. Itu jalannya Tuhan. Biarkan diri kita dipimpin oleh roh Tuhan.
di saat-saat yang tidak gampang itu. Di saat-saat kapanpun, waktu engkau bangun pagi, kau berkata kepada Tuhan di dalam rohmu itu, Tuhan pimpin aku sepanjang hari ini. Tuhan tuntun aku. Bahkan waktu kita hendak berjalan kemanapun, kasih kesempatan Roh Kudus itu memimpin. Sehingga kita tidak perlu ketemu jalan-jalan yang sulit. Tidak perlu ketemu jalan yang macet. Enggak kita jalan butuh ini, butuh Google Map lah, Pastor. Butuh apa? Wase. Waktu kita pakai Google Map pun itu sebenarnya Tuhan memimpin. Roh Tuhan yang memimpin. Pakai Google Map. Pakai Waze. Betul? Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Yuk baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepada aku, kata Yesus. Jika ada yang letih, lesu, berbeban berat hari ini, Yesus berkata, marilah kepadaku. Datanglah kepada Dia. Maka Dia, Yesus, akan memberikan kelegaan itu kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Yesus bilang apa? Belajarlah padanya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Waktu dia dalam keadaan tekanan sekalipun, waktu dia harus memikul salib itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya, dia anak Allah. Tapi waktu dia ada di dalam dunia ini, dia 100% sebagai manusia. Waktu dia menanggung salib itu, memikul salib itu, dia 100% manusia. Dia berkata, biarlah cawan ini berlalu. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kenapa dia dengan setia mengerjakan salib itu? Dia fokusnya kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Dia lakukan karena Bapa di sorga. Belajarlah padaku. Lakukanlah segala sesuatu karena Bapa di sorga. Lakukanlah segala sesuatu karena mata kita memandang fokus kepada Bapa di sorga. Belajarlah padaku, belajarlah pada Yesus yang lemah lembut. Di waktu engkau fokus kepada Bapa, pasti engkau lemah lembut. Kau rendah hati dan mendapat ketenangan. Seorang hamba Tuhan yang masih muda, dia bilang, Pak Yu, udah tahan lagi saya sebenarnya. Terus saya bilang, sebetulnya yang kamu ngomong itu ada sama diri orang-orang yang melayani Tuhan. Saya pun seperti itu. Tapi buktinya sampai hari ini lewat kok kesulitan-kesulitan itu. Lewat kok tantangan-tantangan itu. Iya, kalau lihat Bapak sih enak. Terus dalam hati saya, apa enaknya? Kayak kamu tahu aja apa yang saya hadapi. Iya, bisa ketawa. Memang kalau ketawa, enggak ada tekanan, enggak ada masalah dalam diri saya. Tahu apa kamu? Tapi kenapa kita bisa tenang? Tenang itu kan di dalam. Orang ketawa itu belum tentu berarti tenang. Belum berarti tidak ada masalah. Tapi tenang itu di dalam. Karena apa? Karena tahu
ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada Roh Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan waktu kita tahu ada Roh Tuhan memimpin hidup kita, dan waktu kita membiarkan Roh itu memimpin kita, kita tahu di depan sana pasti ada padang yang berumput hijau. Amin. Amin. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Katakan takkan kekurangan aku. Katakan takkan kekurangan aku. Katakan takkan kekurangan aku. Biarkan gembala itu membaringkan engkau di padang rumput yang hijau, menyegarkan jiwa. Biarkan Roh Tuhan itu bicara, 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 menuntun hidup kita. Sampai kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan itu. Rumput yang hijau itu boleh kita makan setiap hari. Boleh kita raih dari satu poin, satu poin, satu poin, satu poin, satu poin. Sampai ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kita.